Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di praktikum manajemen routing keempat ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana melakukan konfigurasi routing EIGRP ya. Jadi routing ini biasanya dipakai di level 1. Jadi kalau di level 1 berarti kita perlu banyak router ya. Jadi di sini kita pakai 4 router ya, kita ibaratkan ini di WAN. Kemudian kita taruh komputer di ujung sini dan ujung sini ya. Lalu kita hubungkan komputernya dulu ya, ini masuk sini ya, jangan sampai salah masuk kabelnya karena nanti dia tidak bisa koneksi ya. Kalau bisa kita samakan 0, 0, 1, 1, berarti di sini juga 1, ini juga 1. Kemudian di sini ada 2 ya. Di sini masukin kedua, ini masuk kedua. Kemudian sini masuk kedua, sini masuk kedua. Ya, kita boleh silangkan, ini sudah habis. Ya, ini juga sudah habis ya. Nah, boleh seperti ini, nggak apa-apa ya, namanya WAN kan kita ingin memberi sebanyak apapun koneksinya. Oke, jadi untuk koneksinya di sini kita kasih 192.168.0.0/24 ya. Di sini 192.168.1.0/24 ya. Kita mulai dulu dari atas 10.10.10.0/30 ya, /30. Kita geser 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa dibikin berurutan? Biar gampang ngapalinnya ya. T0/30. Ini untuk bagian yang kiri, yang tengah 10, T10, T30, T0/30. Di sini 10, T10, T40, T0/30. Dan terakhir 10, T10, T50, T0/30 ya. Jadi jangan khawatir, mereka nggak akan tabrakan satu sama lain karena subnet masknya 30, yang berarti cuma ada 2 host yang tersedia ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di save jangan lupa agar ya tidak hilang praktikum 4. Oke. Dari sini silakan langsung diisi IP-nya ya. Dinyalakan portnya, diisi IP-nya ya. Saya pause bentar untuk ngisi ya, karena ngisi saya yakin sudah pada bisa ya, apalagi sudah ada config-nya ya. Saya pause dulu. Oke, jadi ini sudah jadi semuanya. Nanti untuk IP-nya akan saya tuliskan di modulnya ya. Jadi kalian jangan khawatir ya. Jadi biar nggak bingung, oh ini IP-nya berapa, ini IP-nya berapa, akan saya tuliskan di modulnya ya. Jadi setelah kalian ngisi IP-nya, kita tes dulu, pastikan dia hanya bisa ngeping sebelahnya sini bisa, sini ke sini pastinya bisa, sini bisa ya. Nah, bisa. Sini sama sini pasti bisa ya, karena sebelahan nggak mungkin nggak bisa. Jadi yang masing-masing terhubung sama kabel itu biasanya bisa koneksi. Ya, ini sama sini, sini. Nah, sudah bisa. Ini juga, ini sama sini. Nah, bisa. Ya. Jadi sesama tetangga dia bisa, ya. Tetapi kalau dia nggak terhubung langsung, dia nggak connect. Ya.
Jadi ini ibarat kita ada di WAN, ya. Di WAN itu berarti jaraknya jauh, nggak mungkin tercapai begitu saja ya. Oh, ini nggak bisa diturunin. Nggak apa. Oke, jadi ibaratnya kita ini di WAN, jadi memang jarak antar router itu nggak dekat, ya. Apalagi nyetingnya, ya. Jadi dari sini yang kita lakukan adalah pada dasarnya hampir mirip dengan yang ada di apa namanya router RIP ya, cuma nanti bedanya kita pakai eGRP ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buka router ini, router 1. Nanti perintahnya akan saya tuliskan juga di modulnya. Kita mulai dari sini ya, masuk ke kita keluarin dulu ya sampai awalnya, kita masuk ke config T atau exit dulu aja. Oke. Kita sudah paling awal, kita masuk enable, kemudian config T, bisa dilihat di magnifier-nya, kemudian masuk ke router eIGRP, kita kasih tanda tanya bisa ya, milih nomor berapa, standarnya 1. Kemudian kalau ingin tahu perintah yang ada di sini pakai tanda tanya ya, auto summary, distance, eIGRP, exit, metric, neckboard, network, no, passive interface ya, sebenarnya banyak. Cuma yang cukup kita lakukan adalah network saja ya. Kita kenalkan apa yang kita punya ya. Berarti kalau kita konfigurasikan di router 1, yang kita kenalkan adalah ini, dan ini. Karena dia punya 3 kabel di sini, berarti 3 ini, 1, 2, 3 ya. Kalau router ini berarti ini, dan ini ya, 3. Ini kalau yang ini berarti ini. Kalau yang ini berarti yang ada di sini tadi ini dan ini ya. Network 192.168.0.0, net lagi 10.10.10.0, kemudian ulangi lagi ke 20 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sebelahnya ya. Ini sudah masuk if, kita mundurkan sampai config. Harus sama ya nomornya ya. Router eIGRP 1 net. Netnya dia 10.10.10.0. Nah, ini sudah ada adjacency, berarti sudah masuk ya, ada tetangga. Oh, sudah dapat yang sebelahnya. Oke. Kemudian yang kita punya berikutnya itu 30, yang tetangga berikutnya adalah 40. Oke. Ya, berarti si ini sudah kenal yang ada di sini dan ada di sini. Bisa kita cek pakai tanda ini. Ini routing tabel. Ya, nih sudah kenal Dian. Router 2. Router 2 dia sudah kenal yang ada di sini. Otomatis. Kita lanjutin lagi di router kosong. Ya, router kosong, CLI lagi. Kemudian exit router eIGRP 1 net 10.10.20.0, new adjacency dapat. Kemudian 30 juga ada new adjacency ya. Oh, ini otomatis 10, 20, 20, 30 ya. Kemudian 50. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita ngeset 1, dia udah dikenali semuanya ya, otomatis. Tapi kita masukin semuanya untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan ya. Nah, nanti ini otomatis ketika kita masukkan ke eIGRP ya, nanti dia akan otomatis mendeteksi semuanya ya. Router eIGRP 1 net
192.168.1.0 klik. Nah, dia nggak masuk kan? Net 10.10.40.0. Nah, tetangganya langsung dapat ya, 40 sama 50. Kemudian kita masukin lagi yang 50. Oke. Sekarang kita lihat hasil akhirnya ya. SHIP Road. Oke, yang sudah masuk ya. Ini D, kodenya D ya. 10.10 sini masuk. 10.20 sini masuk. 10.30 masuk di sini ya, D. Kemudian yang D lagi ini tetangganya 00. Kemudian sama 14 itu yang punyanya kita sendiri. Nah, bagaimana dengan router sebelah? Router sebelah ya, dia juga otomatis adjacency. Ya, kita masuk ke SHIP route. Kita cek routingnya sudah masuk semua belum? Ya. Di sini ada banyak. 10.10 ya, 10.20, 10.20, 10.30, 40, 50, 192 ini punya kita, ini punya tetangga. Berarti ini sudah bisa ngeping dari pojok ke pojok. Nah, tapi serunya dari EIGRP ini bukan dari otomatisnya, tapi dari sini. Ya, kita masuk simulation, kita masukkan sini ke sini ya, dari pojok ke pojok. Kita ingin tahu dia pakai jalur mana. Ya, kita step 1, step 2, step 3, step 4. Oh, berarti dia lewat sini, 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 kemudian di returnnya lewat situ, 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 situ. Oke, berarti kan kita sudah jelas jalurnya lewat sini, sini, sini. Nah, pertanyaannya kalau ini saya matikan, potong, potong, dia lewat mana? Ya, ya pasti lewat sini kan ya. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah yang menarik dari EIGRP. Jadi ketika ada satu kabel atau dua kabel yang hilang atau putus atau mati, dia akan mencari jalur yang lainnya secara otomatis ya. Kita kembalikan lagi ya. Kabelnya ya. Jadi bahkan kita bisa bikin seperti ini. Kalau ini mati ya. Nanti dia akan lewatnya jalurnya seperti Z ini. Ya, lebih panjang. Ya, 1, 2, 3. Ya. Jadi seperti itu. Itulah uniknya dari EIGRP. Ya, masih sama-sama sukses, cuma dia lewat jalur yang berbeda. Ya. Makanya ketika kita melakukan routing di level 1, kita perlu yang redundant. Dalam arti ketika ada satu jaringan yang down, dia bisa lewat jaringan lainnya meskipun jalurnya lebih panjang. Oke. Jadi itu aja untuk hari ini ya. Kita berjumpa lagi besok di praktikum kelima. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.